kita juga dibutuhkan kemudian mengalami depresi. Jadi memang situasi pandemi memang membuat banyak tekanan dan kita akan menghadapinya. Untuk tadi kata Mbak Tiwi adalah berusaha bersama-sama gitu ya, bersama hidup bersama dengan COVID ini. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang bisa jadi situasi tak terduga dan tidak pasti. Lanjut. Untuk itu dibutuhkan sekali ketangguhan dalam diri, di mana ketangguhan itu diukur dari kualitas seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu tumbuh dan berkembang meskipun berada dalam situasi yang sulit. Jadi kata kuncinya dalam ketangguhan atau resiliensi adalah dalam situasi sulit kita tumbuh dan berkembang, kita melakukan sebuah perubahan, kita belajar untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, walaupun perubahan itu sedikit tapi sangat bermakna. Misalnya kita selama ini bisa bicara dengan lancar, terbuka gitu ya. Kemudian dengan adanya pandemi, kemudian kita pakai masker. Kemudian kita belajar bahwa pada saat kita keluar selain handphone kita selalu mencari bawa masker dan membawa sanitizer dan seterusnya. Itu adalah menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi yang berkembang gitu ya. Dalam situasi sulit terjadi sebuah pertumbuhan dan perkembangan kita untuk bagaimana kita bisa adaptasi dengan situasi seperti ini. Nah, ketangguhan ini juga akhirnya menjadi kekuatan ya. Sekarang tuh yang sudah diukur juga berkaitan IQ, bukan saja IQ berkaitan kecerdasan saja, tetapi juga bicara dengan AQ, Adversity Equation, artinya bagaimana ketangguhan kecerdasan orang untuk tangguh. Jadi ketangguhan orang itu untuk ketangguhannya seberapa cerdas gitu ya. Nah itu juga perlu dilakukan. Nah untuk kita bisa mengetahui atau mengembangkan kecerdasan potensi kita itu hanya bisa kalau kita memang berada dalam situasi yang memang sulit. Sehingga pada anak-anak yang terbiasa dimudahkan atau tidak pernah belajar untuk berjuang untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tentunya ketangguhannya di dalam dirinya menjadi tidak berkembang sebanyak pada anak yang memang diberikan punya kesempatan atau berada pada situasi yang mereka terus berjuang atau melatih dirinya untuk bisa tangguh di dalam situasi tertentu atau situasi sulit. Lanjut. Dan untuk itu sehat mental menurut WHO adalah kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi diri, ya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari dan mampu berkontribusi di lingkungan sosial. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mau mengukur kita sehat di sini ya, di dalam kondisi ini dalam 2 tahun ini kita sehat mental nggak sih? Kita cek aja bagaimana kita masih bisa menjalankan tugas-tugas rutin kita nggak? Artinya kita sudah mampu menghadapi tekanan sehari-hari. Bagaimana kita mengenal potensi diri kita, kemudian kita tumbuh dan mengembangkannya. Kemudian bagaimana kita tetap berkontribusi di lingkungan sosial kita. Nah, kontribusi di lingkungan sosial tentunya pada salah satunya adalah berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Lanjut. Ya, lanjut. Inilah kenapa kita ada di sini ya. Lanjut. Berada di lingkungan PAN-RB, kemudian kita apa yang harus kita lakukan dan kontribusi apa yang bisa kita berikan. Lanjut. Nah ini peran dalam kehidupan kita tidak hanya sebagai pegawai, tetapi kita juga bagian dari keluarga kita, bagian dari lingkungan sosial besar kita yang ada anak, ada rekan sejawat kita, teman, kemudian mungkin kalau yang lagi sekolah kita juga dalam lingkungan studi atau sekolah, kemudian yang baru mempunyai baru memiliki anak atau yang baru mulai PDKT atau ada yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dia untuk berkumpul dengan teman-teman dan peran dia sebagai anak yang memiliki orang tua ya. Dan ini adalah peran dari kehidupan kita. Dan tentunya di sini kita bisa lihat seberapa kita berkontribusi dengan lingkungan kita. Lanjut. Nah, untuk itu penting menjadi kita menjadi orang yang bahagia gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita bahagia, sejauh mana kita sudah melakukan kontribusi di lingkungan kerja kita.
Apakah kita cukup produktif? Apakah kita cukup kreatif, gitu ya? Apakah kita masih bisa menjalankan tugas-tugas kita, gitu? Apakah relasi pasangan kita menjadi lebih baik, atau apakah kita masih terhubung dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, gitu ya? Karena semua itu dengan kita bahagia, imunitas kita juga jadi kuat, gitu ya. Lebih sehat secara fisik, bahkan bisa memiliki umur ya, karena kondisi fisik kita baik, terjaga, sehingga kita bisa menuju umur yang lebih lama, gitu ya. Dan kita juga jadi punya kesediaan untuk membantu orang lain dan tentunya lebih baik dalam mengatasi stres dan trauma. Itu penting mengapa kita harus menjadi bahagia. Lanjut. Nah, teori kebahagiaan otentik itu menurut Seligman, kebahagiaan otentik dihasilkan oleh seseorang yang hidup sesuai dengan kekuatan usaha pribadi yang berkembang, ya. Ketika orang menjadi sadar pada kekuatan pribadinya sendiri dan mengambil kepemilikan atas dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah bahagia itu nggak bisa kita harapkan dari orang lain, tapi kita yang harus punya usaha untuk kita mengembangkan diri untuk menjadi bahagia. Jadi bahagia itu adalah perlu kita ciptakan, gitu ya. Kita perlu menciptakannya. Kita perlu usaha untuk membentuk itu, membangun itu untuk kita bisa lebih bahagia. Jadi di sini adalah kekuatan usaha baik yang berkembang. Jadi kekuatan usaha itu juga disertai oleh pribadi yang berkembang. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sering mengatakan kata-kata, saya kan emang orangnya begini, ya begini, saya dari dulu juga orangnya begitu, gitu ya. Kan kamu kenalnya begini, ya, gitu ya. Nah, pada itu menunjukkan kita tidak dalam pribadi yang berkembang, tapi kita sebetulnya adalah masih berhenti di fase itu, gitu ya. Nah, yang berkembang adalah apa ya? Oh gitu, sekarang saya udah berbeda ya. Oh, posisi jabatan saya sekarang ini, apa yang harus saya kembangkan? Saya sekarang kondisi kerjanya begini, apa yang harus saya kembangkan? Terus kita bertanya sama diri kita, untuk apa, bagian mana dalam diri kita yang perlu kita kembangkan? Lanjut. Nah, untuk itu pastikan Anda adalah orang yang bahagia ya, dengan ciri-ciri yang ada di sini, yaitu pertama bisa menikmati berkaitan sama relasi sosial, bahwa kita senang teman-teman kita bisa memelihara silaturahim, gitu ya. Itu juga bagian dari cirinya ya. Kemudian kita nyaman untuk mengucapkan rasa syukur ya. Rasa syukur ini adalah bagaimana kita bisa melihat hal yang positif. Contoh misalnya salah satu teknik yang dipakai untuk memahami bahwa apakah kita bisa bersyukur atau tidak adalah apakah kita mampu dengan cepat, gitu ya, dalam kurun waktu tertentu gitu kita menyatakan perasaan positif kita apa. Misalnya dalam 2 jam terakhir perasaan positif kita apa? Oh, perasaan positifnya tadi saya akhirnya bisa dapat informasi dari Dr. Sandra, gitu. Sehingga saya tadi sambil dengerin kaki saya kayak lakukan seperti sit up tapi dalam kondisi itu. Kemudian perasaan positif dalam 2 hari terakhir, 2 minggu terakhir, 2 bulan terakhir, 2 tahun terakhir, nah, sampai ke masa lalu. Nah, dengan itu kita bisa kelihatan tuh orang yang mudah atau nyaman sekali untuk menyatakan syukur sama yang tidak, gitu ya. Kemudian orang yang bisa menjadi orang yang pertama untuk membantu orang lain, gitu ya. Nah, itu kemudian orang yang bahagia itu bisa cepat untuk merespon, berempati dan melakukan inisiatif pertama untuk membantu. Kemudian kita menjadi lebih optimis, gitu ya, terhadap masa depan dan punya kegiatan aktivitas fisik, gitu. Dan kita bisa menjalankan aktivitas religi atau kegiatan spiritual, gitu ya, yang kita bisa lakukan secara rutin, secara aktif, dan kita punya tujuan, komitmen untuk yang kita capai, gitu. Nah, itu adalah bagian dari orang yang bahagia. Nah, lanjut. Nah, kenapa? Karena peran bahagia ini kita butuhkan untuk menjalani semua peran dalam kehidupan kita. Lanjut. Untuk itu kita berdasarkan dari WHO tadi, dalam syarat mental tadi adalah kita mengenal potensi diri kita, gitu ya. Jadi untuk mengeceknya adalah dari mengenal potensi diri, kemudian kita menghadapi tekanan sehari-hari, kemudian kita bisa mengembangkan diri, gitu ya. Nah, ini potensi diri yang
dapatkan adalah potensi diri yang berkaitan dengan ada intelektual, ya, ada sosial, ada fisik dan emosional. Di mana semua potensi diri ini bisa membantu kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada dengan lentur, ya, dengan lentur dan keluasan, gitu ya. Sehingga orang yang bisa menikmati, gitu ya, situasi yang tidak pasti ini adalah orang-orang yang bisa lebih lentur di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu atau tidak pasti. Lanjut. Nah, untuk itu kita perlu menciptakan passion, ya. Passion itu apa? Perasaan antusias atau kegembiraan yang kuat untuk sesuatu atau tentang melakukan sesuatu. Pada anak muda sekarang, gitu ya, sering sekali mengatakan bahwa, aduh, gimana ya kalau saya nggak passion? Kok saya rupanya kerja di sini, rupanya ini bukan passion saya, gitu ya. Nah, passion itu sebetulnya harus kita ciptakan, gitu ya. Misalnya kita berada dalam kondisi kita punya situasi kita yang hanya kita miliki adalah apa yang hari ini kita dapatkan, dan bagaimana kita menciptakan passion itu. Passion itu merasakan kita antusias, merasakan gembira yang kuat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Nah, penting sekali kita menciptakan passion itu untuk menghadapi atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Lanjut. Untuk itu dalam ciptaan passion ini saya akan mengajak Bapak Ibu sebentar untuk merenungkan jeda sebentar. Tadi kan saya bilang kita perlu apa kabar diri kita, ya. Nah, kita coba dengan mendengarkan lagu ini, Bapak Ibu